Ketika kita membicarakan sifat yang benar-benar menarik perhatian dan rasa hormat dari orang lain, rendah hati adalah salah satunya. Sayangnya, di zaman di mana pencapaian seringkali dipamerkan, banyak yang salah mengartikan rendah hati sebagai kelemahan. Tapi tahukah kamu, sikap rendah hati justru adalah kekuatan yang luar biasa. Halo Sinar Manja Friends, selamat datang kembali di channel yang selalu setia menemani kalian dengan inspirasi, motivasi, dan cerita penuh makna. Hari ini Sinar akan membahas sesuatu yang begitu sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup kita, rendah hati. Sebelum kita mulai, mari kita ambil momen sejenak untuk bersyukur. Bersyukur atas hari ini, atas nafas yang masih kita hirup, dan atas kesempatan untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Apapun keadaan kalian saat ini, entah sedang berada di puncak kebahagiaan atau mungkin tengah bergulat dengan kesulitan, ingatlah kalian tidak sendiri. Hari ini, mari kita lepaskan sejenak segala beban, buka hati dan pikiran, dan bersama-sama pelajari bagaimana sikap rendah hati mampu membawa kita menuju rasa hormat, ketenangan, dan kebahagiaan sejati. Sebelum melanjutkan, izinkan Sinar menyampaikan doa tulus untuk kalian semua. Semoga setiap langkah yang kalian ambil diberkahi, setiap perjuangan kalian dimudahkan, dan apapun yang kalian impikan bisa tercapai di waktu yang tepat. Semoga hati kita selalu dijaga dari kesombongan, pikiran kita dipenuhi kebijaksanaan, dan hidup kita dipenuhi dengan keberkahan yang tak terhitung. Jadi Sobat Sinar, siapkah kalian untuk menggali kekuatan luar biasa dari rendah hati? Pasang posisi nyaman, siapkan secangkir teh atau kopi, dan mari kita mulai perjalanan inspiratif ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari Sinar Manja. 1. Mengundang rasa hormat bukan sekadar pujian. Rendah hati adalah sebuah seni yang jarang dimiliki oleh banyak orang di era yang penuh dengan sorotan dan pencitraan ini. Namun, keindahan dari rendah hati justru terletak pada kekuatannya yang senyap, tanpa perlu teriakan atau pameran. Ketika seseorang memilih untuk rendah hati, mereka menunjukkan bahwa nilai sejati tidak diukur dari seberapa banyak pujian yang diterima, melainkan dari seberapa besar pengaruh positif yang ditinggalkan dalam kehidupan orang lain. Orang yang rendah hati memahami bahwa rasa hormat yang tulus tidak bisa dipaksakan atau dibeli. Hormat itu datang secara alami ketika kita tidak memaksakan diri untuk terlihat hebat di mata orang lain. Mereka tidak merasa perlu menunjukkan pencapaian mereka dengan suara lantang, karena percaya bahwa tindakanlah yang berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Rendah hati juga memungkinkan seseorang untuk menjadi pendengar yang baik. Alih-alih berbicara tentang diri mereka sendiri, mereka lebih memilih untuk mendengarkan cerita, kekhawatiran, atau kebahagiaan orang lain. Sikap ini tidak hanya membuat mereka terlihat bijaksana, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan penuh kepercayaan. Orang yang rendah hati cenderung tidak tergoda untuk membangun citra palsu demi mendapatkan pengakuan. Mereka merasa cukup dengan menjadi diri sendiri, tanpa perlu memakai topeng yang membuat mereka terlihat lebih dari apa adanya. Hal ini menjadikan mereka sosok yang otentik, sehingga orang-orang di sekitarnya merasa nyaman dan hormat secara alami. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan memahami bahwa kita tidak perlu meninggikan diri untuk dihargai. Sikap ini adalah tanda kebijaksanaan, karena orang yang benar-benar hebat tahu bahwa pujian hanyalah sementara, tetapi rasa hormat yang lahir dari hati adalah sesuatu yang bertahan selamanya. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan rendah hati. Sikap ini mungkin tidak akan membuatmu menjadi pusat perhatian, tetapi ia akan menempatkanmu di hati banyak orang. Bukan karena kamu menginginkannya, tetapi karena kamu layak menerimanya. 2. Lebih banyak belajar
kurang membanggakan diri. Sikap rendah hati adalah pintu menuju kebijaksanaan, dan salah satu ciri utama dari orang yang rendah hati adalah keinginan mereka yang tak pernah padam untuk belajar. Mereka sadar bahwa dunia ini begitu luas, penuh dengan misteri, pengetahuan, dan pengalaman yang belum mereka pahami. Alih-alih merasa tahu segalanya, mereka memilih untuk membuka diri terhadap berbagai pelajaran hidup yang ditawarkan oleh orang lain maupun keadaan di sekitar mereka. Orang yang rendah hati memahami bahwa setiap individu memiliki sesuatu yang berharga untuk dibagikan. Mereka tidak segan untuk belajar dari siapa saja, entah itu seorang pemimpin yang berpengalaman, seorang anak kecil yang polos, atau bahkan situasi sulit yang terlihat sepele. Mereka tidak terjebak dalam kebanggaan diri yang membuat mereka menutup telinga terhadap pandangan berbeda. Sebaliknya, mereka merangkul kesempatan untuk belajar karena tahu bahwa setiap pelajaran, sekecil apapun, bisa memperkaya hidup mereka. Sikap ini membuat mereka jauh dari kebiasaan membanggakan diri. Bagi mereka, pembelajaran adalah proses yang terus berlangsung, dan tidak ada gunanya membanggakan pencapaian ketika masih begitu banyak yang perlu dipelajari. Mereka mengerti bahwa membanggakan diri hanya akan menciptakan jarak dengan orang lain, sedangkan kerendahan hati akan membawa mereka lebih dekat kepada pemahaman dan hubungan yang lebih bermakna. Ketika seseorang terus belajar, mereka berkembang menjadi pribadi yang bijaksana dan penuh wawasan. Orang-orang di sekitarnya tidak hanya menghormati kebijaksanaan mereka, tetapi juga menghargai sikap rendah hati yang mereka tunjukkan. Mereka dihormati bukan karena mereka mengklaim tahu segalanya, tetapi karena mereka berani mengakui bahwa masih banyak yang belum mereka ketahui. Dalam rendah hati, ada kesadaran mendalam bahwa hidup adalah perjalanan belajar yang tidak pernah berakhir. Dengan bersikap terbuka terhadap pelajaran hidup, kita tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi kepada orang lain untuk terus berkembang tanpa perlu merasa superior. Bukankah itu esensi dari kebijaksanaan sejati? 3. Membangun koneksi yang tulus. Ketulusan adalah fondasi utama dari rendah hati. Dan inilah yang membuat orang merasa nyaman berada di sekitarmu. Ketika kita mampu bersikap rendah hati, kita menghilangkan dinding-dinding penghalang yang seringkali tercipta dalam hubungan antar manusia, seperti rasa takut dihakimi, kecemasan tentang penilaian orang lain, atau tekanan untuk selalu tampil sempurna. Orang akan merasa lebih mudah untuk berinteraksi dengan kita karena mereka tahu bahwa mereka diterima apa adanya, tanpa syarat, tanpa pretensi. Ketika kita rendah hati, kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain untuk diakui. Kita tidak berusaha membuat diri kita lebih superior daripada orang lain, dan ini menciptakan ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa rasa takut atau cemas. Dalam suasana seperti ini, hubungan yang terbentuk bukanlah hubungan yang didasarkan pada persaingan atau keinginan untuk menang, melainkan hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan rasa hormat. Rendah hati juga memungkinkan kita untuk lebih mendengarkan dengan hati. Ketika kita tidak sibuk dengan keinginan untuk menunjukkan kehebatan atau memikirkan bagaimana kita akan dilihat orang lain, kita bisa benar-benar hadir untuk orang lain. Ini menciptakan hubungan yang lebih autentik karena kita bisa merasakan dan memahami perasaan, pemikiran, dan kebutuhan orang lain dengan lebih mendalam. Koneksi yang tulus adalah hasil dari sikap yang tidak berpura-pura, yang hanya bisa dibangun oleh orang-orang yang rendah hati. Mereka tidak memandang orang lain sebagai pesaing atau sebagai cara untuk mencapai tujuan pribadi mereka, melainkan sebagai individu yang berharga dengan pengalaman dan pandangan hidup yang unik. Orang yang rendah hati juga tidak memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Mereka menghargai setiap hubungan sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama, berbagi kebahagiaan, dan belajar dari satu sama lain.
Dalam dunia yang seringkali penuh dengan kepentingan pribadi dan tujuan yang egois, ketulusan dari hubungan yang dibangun oleh orang-orang rendah hati memberikan rasa damai dan kepercayaan yang jarang ditemukan. Pada akhirnya, rendah hati memberi kita kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih dalam, lebih bermakna, dan lebih tahan lama. Koneksi seperti ini bukan hanya tentang siapa yang lebih hebat atau lebih sukses, tetapi tentang bagaimana kita saling menguatkan dan menghargai satu sama lain dalam perjalanan hidup ini. 4. Meningkatkan karisma secara alami. Ada sesuatu yang magis dan tak terjelaskan dalam sikap rendah hati yang mampu meningkatkan karisma seseorang. Mungkin kita sering mendengar bahwa karisma berasal dari kepercayaan diri yang tinggi atau kemampuan berbicara yang memukau. Namun, yang tak banyak disadari adalah bahwa ketenangan hati dan kerendahan diri bisa menjadi sumber daya tarik yang jauh lebih kuat. Orang yang rendah hati tidak perlu menunjukkan segala pencapaian mereka atau berusaha menjadi pusat perhatian. Mereka cukup ada, hadir dengan sikap tulus, dan hal ini menciptakan daya tarik yang alami dan tak bisa dipalsukan. Orang cenderung tertarik kepada mereka yang tidak merasa perlu untuk membuktikan sesuatu. Ketika seseorang bersikap rendah hati, mereka memancarkan aura ketenangan yang mengundang rasa nyaman bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Tidak ada kecemasan atau kekhawatiran yang terlihat dalam sikap mereka. Yang ada hanyalah rasa percaya diri yang tenang dan tidak berlebihan. Mereka tahu siapa diri mereka, dan karena itu, mereka tidak perlu mencari validasi dari orang lain. Inilah yang membuat orang merasa kagum dan ingin berada di sekitar mereka. Sikap rendah hati juga membawa dampak positif dalam cara orang berinteraksi dengan kita. Ketika kita tidak terbebani oleh rasa sombong atau keinginan untuk selalu terlihat hebat, kita bisa lebih membuka diri dan memperhatikan orang lain. Orang akan merasa dihargai dan diterima, dan ini menciptakan hubungan yang penuh kepercayaan dan pengaruh yang lebih kuat daripada sekadar penampilan luar atau pencapaian materi. Karisma yang lahir dari rendah hati bukanlah karisma yang dipaksakan atau dibuat-buat. Ini adalah daya tarik yang datang dari dalam, dari kepercayaan diri yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal, dan dari keyakinan bahwa kita cukup apa adanya. Mereka yang rendah hati memiliki cara unik untuk menarik orang tanpa menyadarinya, hanya dengan menjadi diri mereka yang sesungguhnya. Pada akhirnya, karisma yang didasarkan pada kerendahan hati adalah sesuatu yang lebih abadi dan autentik. Itu bukan hanya tentang bagaimana orang melihat kita, tetapi bagaimana kita mempengaruhi dunia di sekitar kita dengan sikap yang penuh dengan rasa hormat dan kebaikan. Dan itulah yang membuat mereka yang rendah hati begitu menarik dan dihormati. Sebuah karisma yang datang tanpa perlu usaha berlebihan. 5. Menciptakan aura kepemimpinan yang disegani. Kepemimpinan yang sejati tidak selalu terletak pada kemampuan untuk memberi perintah atau mengarahkan orang lain. Sebaliknya, kepemimpinan yang paling dihormati adalah kepemimpinan yang dibangun di atas sikap rendah hati. Pemimpin yang rendah hati mampu menciptakan aura yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga dihormati dan diikuti dengan tulus oleh timnya. Mereka tidak merasa perlu untuk memaksakan kekuasaan atau menunjukkan superioritas mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk mendengarkan, memahami, dan bertumbuh bersama tim. Pemimpin yang rendah hati memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan mereka tanpa merasa terancam. Mereka tidak takut untuk mengatakan, "Saya salah." Dan hal ini menciptakan iklim yang lebih terbuka dan penuh kepercayaan. Ketika seorang pemimpin dapat menunjukkan kerentanannya, ini memberi contoh kepada tim bahwa tidak ada yang sempurna, dan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Hal ini mengurangi rasa takut gagal di antara anggota tim, yang pada gilirannya meningkatkan kolaborasi dan produktivitas.
Selain itu, pemimpin yang rendah hati selalu terbuka untuk mendengarkan pendapat orang lain. Mereka tahu bahwa setiap anggota tim membawa perspektif dan ide yang berharga. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mereka tidak hanya mendapatkan solusi yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan anggota tim. Ini menciptakan rasa saling menghormati yang kuat, di mana setiap orang merasa dihargai dan penting dalam perjalanan bersama. Pemimpin yang rendah hati juga memiliki kemampuan untuk memotivasi tanpa membuat orang lain merasa kecil atau tidak berharga. Mereka tidak menggunakan taktik intimidasi atau tekanan untuk mendorong orang lain bekerja lebih keras. Sebaliknya, mereka memberi motivasi dengan cara yang memberdayakan, memberikan penghargaan yang tulus, dan mendorong orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dengan cara ini, mereka menciptakan budaya yang positif di dalam tim, di mana setiap individu merasa termotivasi, didorong, dan dihormati. Kepemimpinan yang rendah hati menciptakan hubungan yang kuat dan saling mendukung antara pemimpin dan tim. Dalam suasana seperti ini, tidak ada hierarki yang menghalangi kolaborasi, dan setiap orang merasa memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang rendah hati tahu bahwa kekuatan mereka tidak datang dari posisi atau jabatan, tetapi dari kemampuan mereka untuk menghargai, mendengarkan, dan memberdayakan orang lain. Inilah yang menciptakan aura kepemimpinan yang sejati dan disegani, yang tidak hanya dihormati karena kewibawaan, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kebaikan hati. 6. Membantu mengendalikan ego. Salah satu aspek paling kuat dari sikap rendah hati adalah kemampuannya untuk membantu kita mengendalikan ego. Ketika kita rendah hati, kita sadar bahwa kita bukanlah pusat dari segala hal. Dunia ini jauh lebih besar dari diri kita, dan pencapaian kita hanya sebagian kecil dari gambaran yang lebih luas. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam perasaan penting atau merasa bahwa kita lebih berharga daripada orang lain. Ketika ego kita tetap terkendali, kita lebih mampu melihat situasi dengan jernih, berfokus pada tujuan yang lebih besar, dan menjaga keseimbangan dalam hidup. Tanpa kesadaran akan kerendahan hati, kita seringkali terjebak dalam godaan untuk mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Kita bisa terobsesi dengan pencapaian dan penghargaan, merasa bahwa kesuksesan hanya berarti jika diakui oleh orang banyak. Namun, kerendahan hati mengajarkan kita bahwa pencapaian sejati tidak hanya diukur oleh penghargaan eksternal, tetapi juga oleh dampak positif yang kita berikan kepada orang lain dan dunia di sekitar kita. Dengan mengendalikan ego, kita menjadi lebih fokus pada tujuan dan nilai yang lebih besar daripada sekadar mencari validasi atau pujian. Kita tidak lagi terjebak dalam persaingan untuk menjadi yang terbaik, tetapi lebih berfokus pada bagaimana kita dapat berkontribusi secara positif, bekerja sama dengan orang lain, dan memberikan manfaat yang lebih luas. Ketika ego kita dikendalikan, kita lebih mampu bertindak dengan integritas dan melakukan hal-hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat atau memberi pujian. Kerendahan hati juga memungkinkan kita untuk menerima kritik dengan lapang dada dan belajar dari pengalaman tanpa merasa diserang atau terhina. Kita tahu bahwa kekurangan dan kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang mengancam harga diri kita. Dengan menjaga ego tetap terkendali, kita bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka, fleksibel, dan bijaksana dalam menghadapi segala tantangan. Pada akhirnya, rendah hati mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Kita belajar bahwa menjadi hebat tidak berarti harus merasa lebih baik daripada orang lain, dan bahwa kesuksesan sejati terletak pada bagaimana kita berkontribusi untuk kebaikan bersama, bukan sekadar untuk membangun citra diri. Dengan mengendalikan ego,
kita membuka ruang untuk pertumbuhan pribadi yang lebih dalam dan pencapaian yang lebih berarti. 7. Mengajarkan bahwa keberhasilan adalah hasil kolaborasi. Salah satu pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari sikap rendah hati adalah pemahaman bahwa keberhasilan sejati tidak pernah datang dari usaha satu orang saja. Orang yang rendah hati tahu bahwa di balik setiap pencapaian besar selalu ada tim, dukungan, dan kolaborasi yang luar biasa. Mereka tidak merasa perlu untuk mengambil semua pujian atau mengklaim kesuksesan sepenuhnya sebagai milik mereka. Sebaliknya, mereka dengan tulus berbagi pencapaian mereka dengan orang-orang yang telah berperan dalam perjalanan itu. Ketika seseorang rendah hati, mereka mengakui bahwa setiap langkah menuju keberhasilan melibatkan banyak pihak yang turut andil. Entah itu mentor yang memberikan arahan, rekan kerja yang mendukung, atau bahkan anggota keluarga yang selalu ada di belakang mereka. Mereka menyadari bahwa tidak ada pencapaian besar yang terjadi tanpa adanya kontribusi dari orang lain. Sikap rendah hati mengajarkan kita untuk menghargai perjalanan kolektif, bukan hanya fokus pada hasil akhir yang gemilang. Keberhasilan bukan hanya tentang meraih puncak, tetapi tentang bagaimana kita bekerja bersama, saling mendukung, dan memberi dorongan kepada satu sama lain untuk maju. Orang yang rendah hati tahu bahwa tanpa kolaborasi, bahkan ide terbaik sekalipun akan tetap terbatas. Mereka dengan bangga mengakui bahwa tim adalah bagian integral dari setiap keberhasilan yang mereka raih. Dengan membagikan kesuksesan, mereka juga memperkuat hubungan dalam tim dan menciptakan ikatan yang lebih erat. Ketika setiap orang merasa dihargai atas kontribusinya, mereka lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam tugas mereka. Ini menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa saling percaya dan kerjasama yang positif. Lebih dari sekadar berbagi kesuksesan, orang yang rendah hati juga mengajarkan kita untuk merayakan keberhasilan bersama. Mereka tahu bahwa setiap orang berperan dalam pencapaian itu, dan mereka membuat setiap orang merasa penting dan dihargai. Ini menginspirasi tim untuk terus bekerja keras, karena mereka tahu bahwa kerja keras mereka dihargai dan dilihat. Pada akhirnya, rendah hati mengingatkan kita bahwa keberhasilan yang hakiki tidak hanya diukur dari apa yang kita capai secara individu, tetapi dari seberapa baik kita bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kesuksesan sejati adalah hasil kolaborasi, dan mereka yang rendah hati tahu bagaimana menghargai dan merayakan setiap bagian dari perjalanan itu. Jadi, Sinar Manja Friends, rendah hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan sejati. Dengan menjadi rendah hati, kita tidak hanya dihormati, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Sikap rendah hati membuka jalan untuk hubungan yang lebih tulus, pengembangan diri yang berkelanjutan, serta kesuksesan yang lebih bermakna, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Apakah kamu setuju bahwa rendah hati adalah kunci untuk hidup yang lebih bermakna? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sinar sangat senang mendengar pendapat dan pengalaman kalian. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berbagi kebaikan dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya.